Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktik korosi dan teknik pelapisan. Efek elektrolit terhadap laju korosi pada logam fero yang tidak diprotek. Tujuan dari praktikum yaitu mahasiswa dapat melihat proses korosi yang terjadi pada logam fero atau paku. Yang kedua, mahasiswa dapat melihat cairan elektrolit yang mengalami korosi. Dasar teori pengertian korosi. Korosi merupakan proses kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah korosi atau perkaratan pada besi. Faktor yang mempengaruhi proses korosi yaitu yang pertama, suhu. Yang kedua, kecepatan air fluida atau kecepatan pengadukan. Yang ketiga, konsentrasi bahan korosif. Yang keempat, faktor kandungan gas dan padatan terlarut. Yang kelima, faktor temperatur dan pH. Yang ketujuh, seleksi material dan faktor bakteri pereduksi. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama yaitu gelas ukur 5 buah, yang kedua stopwatch, yang ketiga tutup botol. Bahan yaitu logam fero 5 buah. Material korosif yang pertama air, yang kedua air garam, yang ketiga pemutih pakaian, yang keempat asam asetat atau cuka makan, yang kelima pemutih pakaian dan asam asetat. Langkah kerja yang pertama, beri label untuk masing-masing gelas ukur murni dari air garam, pemutih pakaian, asam asetat, dan campuran pemutih pakaian plus asam asetat. Yang kedua, masukkan air yang berlabel air dengan takaran 10 tutup botol air minum. Yang ketiga, masukkan air dengan takaran yang sama ke dalam gelas yang berlabel air garam dan tambahkan sekitar 1 sendok makan air garam. Yang keempat, masukkan pemutih pakaian, asam asetat, dan campuran pemutih pakaian plus asam asetat dengan takaran yang sama ke dalam gelas sesuai dengan label yang telah dibuat. Yang kelima, siapkan stopwatch untuk menghitung waktu pengapatan. Yang keenam, setelah semua material korosif tersedia, letakkan paku di pinggir masing-masing material korosif. Yang ketujuh, masukkan logam fero atau paku secara bersamaan dan hitung selama 15 menit. Yang kedelapan, lihat secara kasat mata perubahan yang terjadi selama 15 menit. Yang kesembilan, catat di bagian lembar pengamatan setiap perubahan yang terjadi. Yang kesepuluh, setelah semua selesai diamati, cuci semua gelas ukur. Lembar pengamatan. Percobaan 1. Elektrolit air. Hasil percobaan yaitu selama 5-15 menit normal. Yang kedua, elektrolit air garam. Hasil percobaan selama 5-15 menit yaitu normal. Yang ketiga, elektrolit pemutih. Waktu dalam 5 menit, warna benda berubah menjadi oranye. Warna cairan sedang, keterangan warna benda dan cairan sedikit berubah. Selama 10 menit, warna benda menjadi oranye, warna cairan sedang, dan keterangan terdapat gelembung-gelembung halus.
Selama 15 menit, warna benda berubah menjadi coklat atau jenis korosi sangat parah. Warna cairan elektrolit yaitu sedang, dan keterangan paku mulai terkorosi, tapi warna cairan tidak berubah. Yang keempat, elektrolit asam asetat. Hasil percobaan, waktu 5-10 menit, warna benda menjadi oranye, warna cairan elektrolit normal, keterangan terdapat gelembung halus di sekitar paku. Selama 15 menit, warna benda menjadi coklat, warna cairan menjadi tidak berwarna atau normal, keterangan warna benda berubah coklat. Yang kelima yaitu campuran asam asetat plus pemutih. Hasil percobaan, selama 5 menit, warna benda berubah menjadi merah, warna cairan merah, keterangan paku cepat terkorosi. Selama 10 menit, warna benda menjadi coklat atau jenis korosi sangat parah, warna cairan juga menjadi coklat, keterangan laju korosi semakin berubah. Selama 15 menit, warna benda menjadi coklat, warna cairan menjadi coklat, dan keterangan perubahan semakin meningkat. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu, dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa air murni bersifat netral dengan pH-nya pada suhu 25 derajat Celcius ditetapkan sebagai 7,0. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi udara yang banyak mengandung uap air dan akan mempercepat laju korosi. Udara yang banyak mengandung gas oksigen juga akan menyebabkan terjadinya korosi. Dari percobaan yang telah dilakukan, larutan yang paling cepat terjadi laju korosi adalah larutan campuran pemutih pakaian plus asam asetat. Hal ini disebabkan karena kedua larutan tersebut sama-sama bersifat korosif, dan jika dicampur maka sifat korosif akan semakin tinggi dan laju korosi akan semakin cepat. Ini merupakan lampiran dari praktikum yang telah dilakukan. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.